Dewa Ketut Okaswati termenung di pesisir pantai Mongalan di Desa Kusamba, Kamis, 29 Januari 2026. Ia meratapi sebagian rumahnya yang hilang tersapu ombak. Abrasi parah di kawasan itu, membuat ia kehilangan tempat tinggal. Rumah saya habis semua tersapu ombak. Sudah hilang semua? Di lokasi ini jadi lokasi terdampak abrasi parah di pesisir Kusamba, dan beberapa bangunan atau rumah milik warga juga hancur di pesisir Kusamba ini. Jadi informasi tadi ada 12 kakak yang tinggal di pesisir ini yang terpaksa harus pindah. Rumah Bapak kapan nih Pak terdampak nih Pak? 3 hari ya Pak, mulai ya kita kayak rusaknya mulai 3 hari ombaknya menghantam. Oh nih Pun habis semua, pun dan sisa paling. rumahnya semua udah habis. Ya. Tribuners, Semeton Tribun Bali. Abrasi pantai terjadi di pesisir Pantai Monggalan, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Sejumlah rumah warga yang berada di pesisir mengalami kerusakan berat akibat abrasi. Rumah-rumah warga hancur diterjang ombak besar. Salah satunya rumah milik Dewa Ketut Okaswati. Abrasi parah membuatnya harus kehilangan tempat tinggalnya. Rumahnya rata dengan tanah, hancur, tak berbekas. Berikut kesaksiannya dalam saksi kata. Pak, rumah Bapak kapan nih Pak terdampak nih Pak? 3 hari ya Pak, mulai ya kita kayak rusaknya mulai 3 hari ombaknya menghantam. Oh nih Pun habis semua, pun dan sisa paling. rumahnya semua udah habis. Ya. Oke. Pak, waktu ini tinggal berapa orang Pak itu Pak? Ya 3 orang, 3 orang sama si mantan nih istri, serang adik dia. Oke. Sekarang gimana Pak dengan kondisi ini Tetap pindah ya di rumah. Oh, Pak. Antara medbuk di desa. di desa di rumah tua tuh gimana nih? Ini rumah tua pun itu. Oh, Kalau yang dipakai dan di kampung rame gitu. rame oh. Oke. Hanya meter lahan 2 hari tapi ajak yang 5 kakak. Oh, gitu. 5 kakak. Kamu Ini kan ini kan pun karena barang-barang yang hanya sebagian mereka masih di rumah nih ke masih kari sebagian. Matan didang dijaga nama le pun tempat wetan iya, oke. Bapak sih sempat menyelamatkan barang-barang 3 hari lalu nih kan? tempatnya. Karena kejadiannya itu siang Pak. Siang. Siang sampai sore. Kadang-kadang siang, kadang-kadang sore ombaknya gede Pak. Oh, bisa diceritakan waktu ini situasinya gimana Pak? Tiba-tiba nih ombak tinggi atau Tiba-tiba kadang-kadang sekarang ini kan ada kuilnya menaik jadi nusa yang waspada juga memang betul ada kuilnya menaik tinggi pun ada ombaknya besar itu lagi menghantam rumah yang habis dan sekarang habis total sekarang. kari malah 1 kamar tapi temboknya mantan mantapnya tidak ada pun Habis. Berarti bahwa Kenten sama sekali bersinggang tidur Pak, dan ya dan tidak itu ya mau tadi dikit Pak karena ombaknya tidak tidur Pak di ngoh mantan Pak pun pau Pak udah berapa tahun tinggal di Pak? ampun 40 tahun 40 tahun. Dan sekarang mau abrasinya paling parah. ini abrasinya paling parah. itu berapa Kenten luas rumah yang hanyut itu? Hanya 4 hari. 4 hari. Itu tanah pribadi. Makin Bapak sementara kemana nih mengungsi? Pulang kampung rumah asal nih kan. Masa. Nih. Itu juga kondisinya Ini kan pun rapat sekali Pak. Hanya meter lahan 2 hari tapi yang tinggal itu aja 5 kakak. Nih, portal kenahan. Nah, dengan adanya informasi tadi Pak Wakil Bupati juga ngecek lahan rencananya untuk merelokasi warga dekat, gimana Pak menurut Bapak? Nya sungkare le meter dia di ke rumah nih ke nya sungkare Pak Bupati. Di Danunas ada yang betul kena dan cepat jangan mau pindah hari itu. Nah, Bapak sekarang berapa anggota keluarga itu? Anak berapa? Yang anaknya 2, yang 3 laki-laki.
pesisir namanya Pak, lengkapnya Pak? yang di Kuswa. Dewa tutup ke warga napi Pak Islam Banjar. Warga Pusate satu dah. Oh, satu. Dewa Ketut Okaswati termenung di pesisir Pantai Mongalan di Desa Kusamba, Kamis, 29 Januari 2026. Ia meratapi sebagian rumahnya yang hilang tersapu ombak. Abrasi parah di kawasan itu membuat ia kehilangan tempat tinggal. Rumah saya habis semua tersapu ombak. Sudah hilang semua, ungkap Dewa Ketut Okaswati yang merupakan warga asli Desa Kusamba. Ia mengatakan, abrasi yang mengikis pesisir Mongalan sebenarnya telah terjadi dalam rentang waktu setahun terakhir. Namun saat ini kian parah. Senin, 19 Januari 2026, lalu, ombak kian tinggi sampai menghancurkan rumahnya. 3 hari lalu, siang sampai sore ombak sangat besar. Saya sudah was-was, tiba-tiba ombak datang tinggi. Rumah hancur, hanya tembok kamar yang tersisa. Atap rumah sudah hilang, ungkap Ketut Okaswati. Di tengah terik matahari, Ketut Okaswati lalu menunjukkan bangunan rumahnya yang tinggal tembok saja. Saat kejadian rumahnya hancur diterjang ombak, ia dan keluarganya sudah meninggalkan pesisir Kusamba karena menyadari ombak sangat besar. Sudah sejak lama saya was-was kalau ombak besar. Sehingga saya pulang ke kampung, ke rumah tua, tinggal bersama kerabat lainnya, ungkapnya. Ketut Okaswati harus merelakan rumah yang ia tinggali 40 tahun lamanya hancur. Ia kembali ke rumah kerabatnya. Dengan lahan 2 ar, kini ia harus tinggal bersama kerabatnya yang berjumlah 5 kepala keluarga. Sebagian perabotan rumah saya biarkan di pesisir, karena tidak muat dibawa ke rumah tua. Mau ditaruh di mana? Ungkap dia. Ia pun berharap, pemerintah bisa memberikan mereka bantuan tempat tinggal. Mengingat lahan mereka di pesisir juga sudah nyaris hilang tergerus ombak. Semoga pemerintah bisa membantu kami. Agar kami diberikan tempatlah untuk tinggal, karena ini musibah alam. Saya ingin cepat-cepat pindah, ujar kakek dengan 2 orang anak dan 3 cucu tersebut. Sementara Wabub Klungkung Cokorda Gede Surya Putra, Kamis, 19 Januari 2026, meninjau sejumlah lahan milik Pemprov Bali dan Kabupaten Klungkung di Desa Kusamba. Akan dibuat perencanaan untuk merelokasi warga terdampak abrasi parah di pesisir Kusamba. Terutama bagi warga yang rumahnya rusak diterjang ombak, dan sama sekali tidak memiliki lahan lainnya untuk ditinggali. Langkah-langkah ke depan bersama Bapak Bulati, kami akan carikan solusi dan tindak lanjuti. Sehingga nantinya rumah warga yang terdampak abrasi segera mendapatkan penanganan, ujarnya. Satu rumah lah. Satu-satu rumah. Kan tambah space kan Pak. Pasung dia. Itu 4 kakak lah. Pas. Dan tapi kan tidak semua yang terdampak kemarin itu dan tadi itu tidak punya lahan. Makanya Pak Bertindumun, Anucian benar-benar tidak punya alasan lagi, tidak punya aset lagi. Itu kalau memang punya lahan tapi rumah tidak layak, itu rekap ya. Itu bisa direhab. Sama sekali tidak punya tempat. Gini itu yang dari Banjar itu 3 kakak itu sebenarnya dia tinggal di Banjar. Karena Banjar ada lahan yang kemarin dipinjam oleh kami Banjar, dibangunin rumah, dia sudah pindah, itu yang itu sementara waktu. Bisa kena Banjar, cuman masih tetap 1 kamar itu. 1 kamar. Yang satu lagi nih kira-kira. Kan itu permanggilan langsung ke Bantar. Itu berapa hari yang ini? 5 lebih. 5 hari lebih. Itu di mana? Ini kan antara itu di sini sama. Yang sisa yang terdampak yang tidak punya. Pak Wakil, izin wawancara Pak damping Pak. Pak Kadis. Bisa jelaskan Pak Wakil untuk kegiatan hari ini meninjau napi Pak Wakil? Baik, selamat pagi. Di pagi hari ini yang ditemani Pak Kadisos dan Masal terkait dengan hari ini, kegiatan hari ini adalah meninjau lokasi sekaligus warga yang terdampak abrasi di Pantai Mongalan. Nah sebenarnya kalau kita lihat di Pantai Mongalan ini sudah terjadi abrasi dari tahun lalu juga sudah, dan sudah sempat kita usulkan ke BWS untuk penanganan, namun menurut kajian dari BWS
kalau dipasang tanggul nanti akan meluber abrasinya ke wilayah timur. Nah, jadi disarankan oleh BWS juga untuk warga-warga yang tinggal di wilayah tersebut untuk segera mungkin direlokasi. Nah, hal ini juga menjadi usulan kami ke depan nanti, dan kita akan meraportaskan, dan sebulan dari ini Bapak Bupati dari NTT akan yang laporkan kondisi ini, dan akan kita segera raportaskan untuk bagaimana kami di pemerintah daerah akan mengambil langkah-langkah terkait dengan warga-warga yang terdampak, khususnya ada beberapa warga yang sama sekali sudah tidak memiliki lahan untuk mereka tinggal. Jadi itu akan jadi kita akan carikan solusi agar bagaimana masyarakat tetap bisa memiliki hunian yang layak lah untuk mereka tempati. Dan untuk hari ini kita dengan Dinas Sosial memberikan bantuan sembako dan untuk keperluan sehari-hari untuk menyambung sementara kehidupan mereka, karena beberapa mungkin tidak bekerja lagi, beberapa juga tempat usaha dari sana yang terdampak. Jadi untuk keseharian kebutuhan sehari-hari, dan Dinas Sosial memberikan bantuan berupa sembako dan beberapa peralatan rumah seperti kasur, selimut, pakaian dan sebagainya. Ada berapa warga yang terdampak? Yang terdampak sekitar 12 nih Pak. 12 kakak. 12 kakak yang terdampak. Nah, itulah sedang kita minta Pak Mekal untuk mengidentifikasi satu persatu daripada warga-warga yang terdampak, mana yang sudah memiliki tempat tinggal di kampung asalnya atau di Banjar asalnya, dan mana yang memang benar-benar tidak memiliki tempat tinggal. Udah ada Pak, berapa jumlah orang yang memang sama sekali tidak punya tempat tinggal? Yang tidak punya tempat tinggal asal sekitar berapa nih Pak? Yang tidak punya tempat tinggal asal kurang lebih ada 4 kakak. 4 kakak. Ya. Sementara mereka itu yang akan sementara mereka tinggal di Banjar ya. Numpang di tempat Banjar, yang satu masih tinggal di sana. Ada rencana untuk pembuatan rumah kepada... Nah, ini yang kita carikan solusi nanti ke depan. Makanya sekarang kita inventaris dulu aset-aset mana milik pemerintah kabupaten maupun provinsi, mungkin itu sebagai usulan kami untuk merelokasi mereka untuk memberikan hunian yang. Berarti dipastikan sudah tidak layak huni lagi di sana Pak? Kita pastikan sudah tidak layak huni, dan sudah sampaikan Pak Mekal dan warga juga yang terdampak untuk tidak lagi tinggal di sana, karena musibah ini bisa datang kapan saja, dan kalau kita amati langsung di lapangan tadi ombak yang begitu besar dan pasti akan mengerus lagi ke lahan-lahan yang tadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.